Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa meneruskan kajian ilmu shorof. Dan ini adalah ilmu yang wajib kita hafal karena masuk dalam kelompok ibunya bahasa. Disebut ibunya bahasa karena dia melahirkan kata demi kata, dari satu kata nanti melahirkan ke yang lain-lainnya. Yang kita baru pelajari kalau di fi'il ya, fi'il madi, fi'il mudhari dan fi'il amr, jadi 3. Itu melahirkan itu dari fa'ala jadi yaf'ulu. Nah, kalau ke fi'il amalnya uf'ul. Fa'ala yaf'ulu uf'ul. Jadi begitu ya. Nah, sebelum masuk ke fi'il yang terakhir, fi'il apa yang hafal? Fi'il amr sudah. Satu lagi apa? Nahi. Fi'il nahi. Kalau fi'il nahi itu adalah dia itu apa? Fi'il mudhari sesungguhnya dia. Jadi memang ada 3, fi'il madi, fi'il mudhari dan fi'il amr. Ada satu lagi fi'il nahi. Tapi fi'il nahi biasa jarang dimasukkan. Kenapa? Karena hakikatnya dia itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari ya, yang jazm. Yang artinya dari fi'il mudhari itu kan melarang. Melarang. Kalau fi'il amr kan memerintah. Contohnya kataba yaktubu uktub. Kataba yaktubu uktub. Nah, itu perintah. Uktub, tulislah. Itu kan fi'il amr. Nah, satu waktu kita ingin melarang. Nah, kalau melarang gunakanlah. La, ya, tidak atau jangan. La taktub. Nah, itu. Jadi dia jazmkan ya, oleh kita jazmkan. Maksud jam itu sukun. La taktubu asalnya. Tapi karena kita memerintah dia, la taktub. Semuanya sama, mirip di fi'il amr. Akhirannya sama semuanya. Bedanya kalau fi'il amr itu langsung uktub. Kalau ini la pakai la ya, dan pakai ta. La taktub. Kesananya sama. Uktub, uktuba, tubu, terus uktubi, uktuba, uktubna. Atau biar gampang atau uf'ul saja ya. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Nah, perhatikan akhirannya. Nah, baik, sekarang la taktub. Belum dihafal ya, belum ditulis, nanti ditulisnya. La taktub, la taktuba, la taktubu, la taktubi, la taktuba, la taktubna. Nah, kan sama. Sekarang dia dari uf'ul. Jadi la taf'ul. La taf'ul bareng-bareng. La taf'ul, la taf'ula, la taf'ulu, la taf'uli, la taf'ula, la taf'ulna. Diulang. La taf'ul, la taf'ula, la taf'ulu, la taf'uli, la taf'ulna. Baik, itu tasrif fi'il nahyi. Kita orang Sunda nyebut nahi ya. Asalnya nahyi, fi'lun nahyi. Jadi fi'il nahi itu kata kerja yang artinya melarang. Gunakanlah. Maka la-nya disuruh la nahiyah. Naha itu kan melarang. Melarang itu ada amar ma'ruf, nahi munkar. Nahi itu melarang. Jadi ini la-nya itu la nahiyah yang artinya jangan. Makanya nanti jazm semuanya tuh. La taktub, ya, itu sama dalam itu ya. Baik. Itu di tasrif ya.
di tasrif fi'il nahi. Jadi yang kajian hari ini berarti kajian terakhir ya di fi'il. Di fi'il. Namanya fi'il apa tadi? Fi'lun nahi. Orang menahi ya. Fi'lun nahi. Gunakan la ya. Ciri khasnya la. Namanya la nahiyah. Namanya ya. La an nahiyah. La nahiyah. La yang artinya melarang. Maka kita artikan la di sini adalah tidak jangan. Jangan. Dan tetap kalau melarang kepada orang yang kita ajak bicara. Contohnya taktubu. Taktubu. Kamu sedang menulis. Masukkan la. La taktub. Nah, itu contohnya. La taktub. Cirinya ini ya. Cirinya ini. Ini itu apa? Jazm ya. Masih ingat jazm itu sukun di ilmu nahu. La taktub. Oh, berarti la-nya artinya jangan. Jangan, karena la-nya la nahiyah. Jangan. Cirinya ini sukun. Ya, sukun. Sukun itu tanda jazm, tapi bukannya sukun kan tadi taktuba itu tadi ilmu nahu itu gampang. Tapi ini masuknya ke wilayah fi'il nahi. Fi'il nahi itu yang dia fungsinya itu membuat melarang. Nahi itu jangan. Jangan kamu menulis. La taktub, sukunkan, jazmkan. Bahasanya jangan sukun, jazm. Jazmkan, la taktub. Baik, sebelum ke sana tadi kan la taf'ul. Sama ya? La taf'ul. Ini domir apa? Di dalamnya sudah domir. Domir anta. Di dalamnya sudah ada domir anta. Jadi ikhwan akhwat harus langsung faham ya. Karena tidak ada istilah anta la taf'ul. Sudah jarang. Atau la taf'ul anta, jarang. Ini sudah include, sudah termasuk di dalamnya domir anta. Anta, antuma, antum. Terus anti, antuma, antunna. Jadi kembali ke awal. La taf'ul. Terus la taf'ula. Nah, la taf'ula. Terus la taf'u. Nah, ingat kalau ada wawu nambah apa? Alif. Nah, alif. Ada ya. La ini sama la taf'ulu. Ini bebas, la taf'u-nya tidak harus la taf'u, bebas oleh kita nanti bebas. Yang penting hafalkan dulu yang akhirannya tuh. Ul, ula, ulu, dan itu. Masih ingat kan ada tanda-tandanya. Baik, sebelum ke situ, la taf'ula domir apa? Antuma muzakkar muannas. Antuma muzakkar. La taf'ulu antum. Cirinya apa? Wow. Wow apa namanya? Nah, kembali ke ilmu yang sebelumnya. Wawul jamaah. Ini alif tandanya ya. Alif apa? Nah, diingat kembali. Saya tulis ya. Aliful isnain. Tah eta. Padahal hafal katanya. Yang ini wawu apa tadi? Wawul jamaah. Angger da aya wae nya. Istilah ini akan ada. Aliful isnain berarti alif yang menunjukkan dua. Wawul jamaah wawu yang menunjukkan banyak gitu. Maka antum kan ya? Antum. Di fi'il mudhari ada, fi'il madi ada, fi'il amr ada, fi'il ini nahi ada, istilah-istilah yang barusan itu. Maka istilah ini hafalkan saja. Ini domir
untuk muzakkar ya. Muzakkar itu laki-laki. Kemudian di bawahnya untuk muannas, berarti domir apa? Anti. Baik, ciri khas anti ada apa? Iya, nama iyanya apa, Bu? Nah, emutan. Lataf apa ininya? Lataf o li. Nah, ciri khasnya iya. Iyanya apa? Yang muhotob mah bukan cing, ya naon? Ya menunjukkan perempuan. Tambahan marbutoh, Bu. Yaul mukho. Nah, tambah tak marbutoh. Nah, gitu. Yaul mukhotobah. Ya mukhotobah namanya. Ini namanya ya menunjukkan mukhotobah, domir anti, gampang namanya. Domir anti mukhotobah teh. Ciri khas tuh. Udkhuli, usjudi. Di dalam Quran kan ada fadkhuli fi ibadi. Ah itu tuh pasti anti. Fadkhuli fi ibadi apa? Ayatnya tuh. Wadkhuli jannati. Irji'i dulu ya. Irji'i ila rabbiki. Tuh rabbiki. Irji'i itu kan berarti ini fi'il amr berarti ya. Irji'i ila rabbiki fadkhuli warka'i wasjudi. Itu ke Maryam itu. Itu kalau ada i itu pasti domir anti, namanya yaul mukhotobah. La taf'uli. La taf'uli. Kalau ka anta mah cukup ini tuh. La taf'ul. Nah, nanti kalau percakapan begitu kita mendengar ada li i dalam itu, berarti itu masuk ke yaul mukhotobah. Baik, dua lagi. Antuma sama ya, la taf'ula. Cirinya apa? Namanya alif apa? Sama ya, domir antuma. Antuma mudzakkar muannas sama berarti itu. La taf'ula dua-duanya. Terakhir domir antunna. La taf'ulna. Ciri khasnya apa? Nanti ini domir apa tadi? Antunna. Ciri khas antunna. Antunna itu kamu perempuan. Kalian. Nah, ada nun. Nunnya nun niswah. Nunun niswah. Hafalkan lagi istilah ya. Nunun niswati. Nun namanya. Nun yang menunjukkan niswah, perempuan. Ya. La taf'ulna. Nah, itu penting yang ini, istilah-istilah yang ini penting. Jadi istilah ini muncul kembali. Kalau diperhatikan yang tadi ya, yang la taf'ula ada aliful itsnain, la taf'ulu ada wawul jamaah, la taf'uli ada yaul mukhotobah, terakhir la taf'ulna ada nun niswah. Jadi tanda-tandanya ada semuanya tuh. Kecuali yang anta. Anta mah karena dia awalnya tidak ada anta. Anta sudah cukup la taf'ul. Tekankan la-nya ya, karena artinya jangan. Jangan la taf'ul, jangan, tapi tekankan la taf'ul. La taf'ul, la taf'ula, la taf'ulu, tekankan. Nanti dengan nyanyiannya tekankan Bu Ani, Bu Ayah. Ya, nanti nyanyinya yang ini tekankan nih. Khusus fi'il nahi dan amr dua ya. Uf'ul, la taf'ul, tekankan ya. Enggak gabung nih. Amar dan nahi itu ngegabung. Uf'ul, la taf'ul gitu. Nah, nanti di sini la taf'ul, la taf'ula, la taf'ulu, la-nya tekan di situ. La taf'uli, la taf'ula, la taf'ulna. Tenang saja menghafalnya. Dan itu harus mutqin. Ingat ya. Pak Tony kedah mutkinnya. Nu mana Ustaz mutkinna wa hum mungkul? Tidak, semuanya. Semuanya harus dimutkinkan. Kenapa? Terasa
oleh saya pribadi ya, kalau tidak dimungkinkan hafalan yang ini, itu sulit nanti ke depannya. Di sini ada sorop ini nih, Tuan Hasan. Kalau kita mengkaji sorop Tuan Hasan di awal tidak mungkin, kesananya ngojot. Yang ini, yang tasif ini. Kenapa tidak kita gunakan ini? Kita ingin coba saja menulis semuanya, belajar untuk menulis. Semuanya ada di kitab-kitab sorop ya. Yang penting itu ini hafalan. Terus lah digaeng dihafalkeun nya. Pokoknya sampai mutkin. Mutkin itu molotok gitu. Tas molotok mutkin pakai kof. Mutqinun. La taf'ul, la taf'ula, la taf'ulu. Bayangkan kalau bagusnya akhirannya ya. La taf'ul, sukun. La taf'ula, aliful isnain. La taf'ulu, wawul jamaah. La taf'uli, yaul mukhatabah. La taf'ula, aliful isnain lagi. La taf'ulna, nunun niswah. Mulai dari sekarang istilah itu hafalkan. Kegunaannya Masya Allah nanti ke i'rab ya. Mengi'rab. Mengi'rab nanti ke semester 2. Kalau udah masuk i'rab Quran, kita semester 2. Kalau sudah i'rab Quran itu luar biasa ya, bisa mengi'rab Quran dengan bahasa kita ya. Dengan bahasa yang mudah untuk kita faham. Baik, sebelum ini bareng-bareng dulu tekankan la-nya ya. 1, 2, 3. Di sini ya. La taf'uli. Ikhwan, Pak Tang enggak? La taf'ul, la taf'ula, la taf'ulu, la taf'uli, la taf'ula, la taf'ulna. Bu Ai, mangga. Lana panjang la. Li. Kenapa ditekankan la? Karena jangan. Kalau satu lagi ada namanya la tidak. La yang kedua, la yang artinya tidak, bukan jangan. Kalau la tidak biasa. Contohnya la siga ini. La taktubu kan jadi la taktub. Kalau yang artinya tidak ada pengaruh, tetap saja la taktubu biasa saja. Berarti ini artinya tidak. Kalau tidak ada pengaruh, masih marfu ya. Maka la yang di sini bukan nahiyah, tapi nafiyah namanya. Nafi itu tidak, menafikan. Maka la di sini namanya la nafiyah. La nafiyah. Nafiyah. Kalau ini nahiyah. Ini nafiyah. Nafiyah itu artinya tidak. Kalau tidak pengaruh. Taktubu, la taktubu. Berarti kamu sedang tidak menulis. Kalau la taktub, jangan kau tulis. Kan beda penekanannya. La taktub. La takrabus sholah. La, apalagi di Quran kan? Itu kan la itu kan banyak ya. La itu. Baik, bareng-bareng biar mungkin. 1, 2, 3. La taf'ul, la taf'ula, la taf'ulu, la taf'uli, la taf'ula, la taf'ulna. Satu saja hafalkan ini, ya sudah beres nih yang fi'il. Nanti kalau di Sabtu depan ada yang model yang beda, bukan la taf'u, yang lain-lainnya, itu dengan sendiri akan bisa menafsirkan bentuk fi'il manapun juga, mau fi'il madi, mudori, amr atau nahyi, semuanya sama daripada dari akhiran. Yang bedanya paling awal saja. Contohnya dari la taf'ul kita ganti jadi la taktub ya. La taktub kan sama semuanya tuh. Coba la taktub, tapi tekan la ya. 1, 2, 3. La taktub, la taktuba, la taktubu,
Kan berubah tuh. Tapi berubahnya itu yang itu saja. Ciri khususnya itu tetap ada. Jadi yang harus kita pahami adalah ciri khusus. Ciri khusus. Nanti kalau membaca Quran, nah insya Allah ini fi'il. Fi'ilnya tidak langsung nyebut fi'il, langsung ini fi'il mudhari, langsung. Kenapa? Ada huruf mudharaah, ana itu misal. Ini fi'il amr, ini fi'il nahi, karena sudah paham tentang sorob. Ya kalau sudah sorobnya beres, kan sorob beres itu ada 6 fi'il dan 6 isim. 6 fi'il dan 6 isim. Kalau 6, ini 6 fi'il. Ini 6 fi'il. Ini kita baru 3 dulu. 6 fi'il beres, baru nanti 6 isim. Kalau sudah beres, itu masuk nanti ke i'rab Quran. Insya Allah masuk ke i'rab Quran. Karena apa? Karena kita sudah tahu mana 6 fi'il, mana 6 isim yang nanti kita belajar tasrif usul ya. Fa'ala, yaf'ulu, fa'lan, yang itu ya. Kita masuk ke situ. Tapi ini belum, kita baru satu-satu dulu. Fi'il madi, fa'ala. Fi'il mudhari, yaf'ulu. Fi'il amr, uf'ul. Fi'il nahyi, la taf'ul. Itu sudah 4. Sudah 4. Makanya mungkinkan dulu yang ini ya. Adapun nanti kalau nahu itu gampang, belakangan nahu itu. Yang penting kita tahu dulu membentuk bentuknya. Oh ini adalah fi'il nahi. Kenapa? Ada la nahiyah. Ada la nahiyah. La taqrabu. Kira-kira domir apa? Antum. La tasma'i. Kira-kira? Anti. Walaupun beda kan tuh ya. Ini timbangan, itu yang ditimbang. Apalagi dalam Quran itu banyak yang la yang dia artinya jangan. La tumsiku antum. Apalagi fi'il nahi, yang ini fi'il nahi yang larangan, jangan, semuanya jangan. Contohnya mana ya di sini? La tashrabu antum. La tashrabu. La apa lagi ya? La tahzanu, domir antum. Karena yang banyak itu anta, antum, banyak itu ya. Anta, antum. Kalau antuma itu ada cuman jarang karena 2 orang kan. Biasanya kalau antuma 2 kisah. Kisah misalkan antara Nabi Yusuf dengan 2 2 penghuni penjara, itu pasti berbicara dengan 2 orang, pasti muncul yang itu. Tapi kan jarang ya. Kebanyakan anta seorang atau banyak antum gitu. Biasa dalam Quran, dan itu lebih mudah. Lebih mudah. Kalau antunna ada. Kalau nanti berbicara tentang perempuan. Perempuan pasti gunakan antunna, atau kalau ke goib hunna. Hiya masuk ya, hiya. Itu masuk ke situ. Jadi tetap domir itu tetap 14 kita masukkan 14, tapi tetap kita runut satu demi satu. Baik, sebelum kita teruskan, ada yang mau ditanyakan seputar yang barusan dulu, tasrif fi'il nahyi. Jadi tasrif fi'il nahyi itu hanya 6. Dan itu bermula atau berawal dari anta ya. Pertanyaannya kenapa tidak dari huwa? Kenapa tidak dari huwa? Seperti fi'il madi, fi'il mudhari kan dari huwa. Fi'il nahi ini tidak, justru dari anta, sama dengan fi'il amr tuh. Karena orang kedua. Kita melarang itu orang kedua. Mereka orang kedua saja. Masa kita atau saya ya sekarang melarang orang yang tidak hadir? Bagaimana bisa tersampaikan? Kan tidak. Kedua, kalau saya memerintah kan kepada Cahyadi, sampaikan orang itu jangan minum. Nah, bisa kalau itu. Tapi kan ada orang keduanya. Yang dimaksud merintah atau melarang itu langsung dengan orang kedua. Makanya disebutkan di sini jangan kamu minum, ya langsung ke kamu. Sekarang kita bayangkan, jangan dia minum.
Kan dia ya, dia. Jangan dia minum, kan teka hartos. Nah, kan goib dianya tidak ada. Sedangkan ini kita sedang membicarakan orang ini, sedang berbicara dengan orang ini. Nah, itu maksudnya. Kenapa dari mulai anta mukhotob saja. Mutakalim ada tidak? Mutakalim domir ana dan nahnu. Ada tidak ana nahnu? Tidak. Kenapa tidak muncul di fi'il nahi sama fi'il amr yang kemarin? Nah, masa memerintah atau melarang ke diri? Masa melarang kepada diri? La af'ul, berarti ya? La af'ul. Tidak masuk. Jangan saya minum kan tidak juga ke diri mah gitu. Ya, itu yang dimaksudkan dari kenapa tasrif fi'il amr dari anta, tasrif fi'il nahi juga sama dari anta. Atau gampangnya tasrif fi'il amr dan tasrif fi'il nahi itu dari domir mukhotob gitu. Hanya 6 saja itu. Itu hanya itu. Kalau fi'il madi, fi'il mudhari itu semuanya ada ya. Tapi kalau fi'il amr dan fi'il nahi itu hanya itu saja. Nah, kalau mungkin ini nanti kedepannya kita akan kokohkan semuanya. Kalau sudah beres tasrif yang 6 itu ya, tasrif fi'il yang 6. Ini kan baru 4, tapi 4 ini sudah cukup sebetulnya ya. Sekarang juga bisa kita teruskan 5-6-nya itu yang di majhul itu teh. Tapi sebelum itu supaya runut gitu, tasrif fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr dan nahyi. Jadi ini runutannya. Fi'il madi fa'ala, fi'il mudhari yaf'ulu, kita gunakan yaf'ulu dulu. Tidak ke yang lain-lain walaupun nanti ada. Fa'ala yaf'ulu, maka fi'il amrnya uf'ul, juga uf'ul. Fi'il nahinya juga la taf'ul. Fa'ala yaf'ulu uf'ul la taf'ul. Jadi tekankan uf'ul la taf'ul. Ikuti saya. Fa'ala yaf'ulu uf'ul la taf'ul. Baik, sekarang dakhala yadkhulu. Udkhul la tadkhul. Kataba yaktubu. Uktub la taktub. Nasoro, apa namanya nasoro? Menolong. Nasoro yan suru. Unsur la tansur. Bisa seorang-seorang? Bisa ya, dari sini dulu. Kang Atang mangga, saya bacakan satu saja. Semuanya ya. Memberi rizki apa? 3 huruf pasti. Fa'ala, rozaqo. Nah, sok tasrifkan. 4 berarti ya. Fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr dan fi'il nahi. Rozaqo. Yarjuku. Bagus. Urjuk. Iya. La tarjuk. Baik, terus. Kafaro, kufur ya. Kafaro. Terus. Kataba sudah. Apa kataba? Menulis. Dakhala masuk. Sekarang kholaqo, apa artinya? Kholaqo. Pak Tony, kholaqo menciptakan. Kholaqo, silahkan. Iya, ukhluk, betul, cipta. La tahluk, bagus. Kholaqo. Terus jujur. Bisa Chan? Bisa? Chan, lewat terus. Jadi bisa jujur apa? Jujur apa? Sodako. Jadi sodako. Belakang. Meninggalkan apa?
Taroka. Taroka meninggalkan. Sok. Nah, utruk tinggalkan. Lah, terus hak menghukum apa menghukum? Hakama. Hakama itu menghukum apa memberikan hukum, menetapkan hukum. Hakama. Bagus. Terus. Siap? Bisa? Udah bisa belum? Bisa. Kalau tidak bisa pas ya. Duduk apa duduk? Selain jalasa. Nah, itu yajlisu beda wazan. Qa'ada. Kalau raqada mah tidur. Raqada tidur. Qa'ada. Silakan. Bukan qa'ada yaf'ulu. Diulang. Qa'ada. Iya. Duduklah. Bukan ijlis. Uq'ud. Terus jangan duduk. La taq'ud. La taq'ud. Qa'ada yaq'udu. Kalau qa'ada, kalau uq'ud itu dari bawah ke atas. Jadi kalau saya nanya Pak Ade, Syekh Ade, misal Syekh itu bapak ya. Kalau bahasa Arab, Syekh Ade uq'ud. Duduklah. Kan orang teh keur diuk. Bukan maksudnya uq'ud di situ berarti duduknya ke atas ke sini gitu. Tapi kalau ijlis agak saya, ya Ustadz ijlis. Karena sudah ijlis, berarti titah dihandap gitu. Jadi kalau jalasa dari atas ke bawah, kalau qa'ada dari bawah ke atas itu perintah duduk. Surah Yasin yang hafal. Tapi itu marqad ya, raqada tempat tidur kita, tempat duduk kita. Marqadina. Oh, di alam kubur. Di alam kubur ada hadisnya kan ya? Menggunakan qa'ada. Setelah kita masuk alam kubur, masuk kuburan, semuanya pulang. Nah, ada hadisnya kan? Faja'a, fa apa artinya? Sambil belajar, fa maka ja'a datang, malakani dua malaikat. Sebetulnya jangan nyebut malaikat ya, malak. Tapi dah orang tidak biasa mendengar malaknya. Mendengarnya malaikat, datang dua malaikat. Itu teka arti itu teh. Karena kalau malaikat itu sudah banyak. Kalau satu malak. Ini malak Jibril, sudah tepat. Tapi kita nyebutnya malaikat ya, karena biasa begitu gitu. Faja'a malakani, maka datanglah dua malak. Malak itu malaikat. Fa lagi, fa apa? Maka yuq'idani. Kok ada tadi apa? Duduk. Yuq'idani mendudukannya. Berarti mendudukannya kan dari berbaring di bawahnya menjadi ke atas. Nah, itu kok ada. Itu hadis tidak fayujlisani, tidak begitu. Fayuq'idani, maka dua malak itu mendudukan dia. Fayuq'idanihi, maka mendudukan. Jadi dari terbaring menjadi duduk. Nah, itu kok ada namanya. Duduk teh begitu. Beda dengan jalasa. Kalau jalasa dari atas ke bawah, maka majlis tempat duduk pasti di bawah semuanya, gunakan jalas. Itu fikih bahasa ya. Jadi kalau sudah pendalaman ya harus diperdalami. Kenapa duduk di sini gunakan jalasa, yang itu qa'ada. Raqada tadi apa Bu? Tidur. Satu lagi nama. Di surah Yasin ada kan? Wa qalu mam ba'atsana qadina hadza, tidak min manamina kan begitu, min marqadina. Dan mereka berkata orang-orang kafir, mam ba'atsana, siapa yang membangkitkan kami, min dari marqadina tempat tidur kami.
Kenapa tidak mim manamina, tidak dari naum gitu? Antara nama naum dengan rokoda beda. Beda. Kalau rokoda itu tidurnya pulas. Makanya pas menggunakan markodina. Siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami? Kenapa membahasakan tempat tidurnya menggunakan markodina? Karena tidurnya mungkin lama gitu. Maksud lamatnya di alam kubur, alam barzah, alam ba'ats sudah mulai ini ya. Nah itu perbedaan-perbedaan. Makanya nanti pelajari saja ya itu di fikih lughah itu sebagai tambahan. Baik, teruskan Bu. Mengingat apa? 3 huruf saja. Zakaro, silakan. Zakaro. Bagus. Teruskan Bu. Nabata, tumbuh nabata. Nabati, nabat itu bahasa Arab. Nabata, silakan. Fi'il madi, mudhari, amr, nahi. Ya. Sok, boleh. Nabata. Nabata. Ya, pakai alif, unbut, bagus. Unbut la tanbut, bagus. Terus diam, sakana. Sakana, ditulis dulu. Atau so langsung saja, sakana. Sakana yas kunu, bagus. Iya. Nah, uskun ada dalam Qurannya. Uskun anta wa zaujuka jannah. Diulang Bu. Sakana bagus. Oh iya udah. La taskun. Mangga terakhir. Lalai apa lalai? Gofala. Gapleh itu nu ngalalaikeun. Goflah jadi gapleh. Bagus. Salafa. Salafa. Dibalik. Bukan safala. Salafa. Nah, usluf. Bagus. Salafnya terdahulu. Ulama salaf. Ulama terdahulu, ulama kesini khulafa. Baik, bareng-bareng. Balagho. Balagho yablugu ublug la tablug. Qanata yaknutu uqnut la taqnut. Qanatu kunut, taat. Kunut itu taat ya. Kemudian rokoda yang tadi. Rokoda yarkudu urkud la tarkud. Fasada rusak. Fasada yafsudu ufsud la tafsud dan lain-lain. Pokoknya yang begitu-begitu itu coba nanti ditasrifkan oleh ikhwan akhwat ya. Tasrifkan. Nanti terus belajar untuk menasrifkan. Tapi intinya ini yang intinya. Ini hafalkanlah yang ini la taf'ul, la taf'ula, la taf'ulu, la taf'uli, la taf'ula, la taf'ulna. Itu tasrif fi'il nahyi, melarang gitu ya. Melarang. Tetapi gunakan semua yang ini dulu ain fi'ilnya itu domah. Jangan dulu yang lain-lain ya. Biar runut cara pembelajaran kita. Karena kalau diacak ke yang lain kita bisa mengacaknya kan. Seperti tadi jalasa yajlisu. Pasti ijlis kesannya kan ya. Nah, bagaimana kita tahu itu? Nanti dalam ranah kalau ini sudah hafal mutkin.
Kalau sudah hafal mungkin bab yang ini, ke sana tinggal dipertemukan perbedaannya mana saja, itu saja. Tidak terlalu rumit. Karena yang merumitkan itu belum juga mungkin di sini, ya, langsung ke contoh-contoh yang lain. Itu kan kurang pas pembelajaran itu. Harusnya mungkinnya itu hafalkan dulu yang bab yang ini. Fa'ala yaf'ulu uf'ul la taf'ul. Itu harus difahami itu dulu. Baik, sebelum diteruskan, ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau ada, oh iya pengaruh. Kalau nanti harusnya fa'ala, jadi fa'alan, itu berubah makna. Berubah makna. Ta'aba, ta'aban, ada yang begitu. Jadi berubah makna. Kenapa? Karena kalau fa'ala dia kan fi'il madi. Kalau fa'alan dia menjadi isim, dia namanya masdar nanti. Jadi kalau ada berubah harokat akhir itu memang berubah. Perubahannya dari mana? Dari sorob terjawabnya. Jadi ingat kajian sorob itu menentukan. Bukan karena itunya, bukan karena apa, tapi karena kita tahu dari tasrif yang itu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan gitu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'lannya gitu. Jadi kalau diperhatikan di sini menjadi gambaran bagi kita dari mana kita bisa membedakan dari ilmu sorob. Dari ilmu sorob taunya itu. Maka kuatkan saja ilmu sorob yang ini. Biar apa? Biar faham, betul-betul faham tentang ini semua. Silakan yang lainnya. Ya. Oh, yang lam tanpa alif. Ya, betul, beda. Beda la in syakartum. La in syakartum. La saja itu. La azidannakum. La in syakartum la azidannakum. La itu la yang bukan ini. Kalau la yang ini dua kemungkinan yang la ini. Satu la-nya nahiyah, jangan. Kedua la-nya nafiyah, tidak. Dari mana kita bisa membedakannya? Lihat saja. Kalau la jangan itu jadi jazm ya. Ini jazm semuanya. Asalnya asal taktubu, la taktub. Oh, berarti nahiyah, jangan. Kalau la taktubu. Tapi kan dalam tulisan tidak ada intonasi. Ya, di tulisan kan tidak ada, di kitab tidak. Sugan pas bacanya antara la taktubu dengan la taktub, beda intonasinya dalam tulisan, tidak ada, sama saja. Tapi dalam mengucapkan ada perbedaan. La taktub, oh berarti fi'il nahi. La nahiyah. Tapi la taktubu itu fi'il itu biasa, la nafiyah, tidak artinya. Kalau dari ucapan terdengar, di ucapan terdengar ini tekanannya la taktub, oh fi'il nahi. La taktubu bukan apa? La nafiyah. Kalau di tulisan sami la taktubu, la taktub sama, tidak ada perbedaan karena di tulisan. Tapi ketika kita mengucapkan ada penekanan. Ada penekanan di sini. Baik, siapa lagi yang mau ditanyakan? Boleh, Bu. Iya. Cukup itu saja, Bu. Kadzabat Samudu. Cukup ini juga. Jadi dalil. Kadzabat Samudu bitagwaha. Kadzabat
Kadzabat samudu. Ini kan fi'il. Fi'il ya, kata kerja. Fi'il madi, fi'il mudhari. Fi'il amr, fi'il nahi. Fi'il madi, tandanya apa fi'il madi? Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat. Nah, ini kan fi'il madi ini teh. Dhamir naon fa'alat. Nah, ini hiya. Ciri hiya. Fa'alat fi'il madi. Setiap fi'il harus ada fa'il. Di grup sudah kita jelaskan. Yang fa'il itu wajib marfu, wajib mansub. Nah, ini yang marfu. Berarti namanya fa'il. Kalau yang wajib mansub apa? Maf'ul bih. Ja'a. Nah, kalau ada ja'a berarti fa'il, jadi subjek. Kalau objek namanya maf'ulun bih. Maf'ul bih itu wajib mansub. Dia wajib mansub. Kalau saya menyebutkan ini maf'ul bih, bayangkannya ini. Ya. Ini maf'ul bih. Wa idzib tala Ibrahima. Kenapa Ibrahima mansub? Dia maf'ul bih. Jadi kalau sudah menyebutkan maf'ul bih pasti mansub. Kalau sudah maf'ul bih. Kalau fa'il berarti pasti wajib marfu. Kalau saya sebutkan ini fa'il pasti marfu. Kadzabat samudu, samudu fa'il. Tak bayangkannya ini. Fa'il itu wajib marfu gitu. Samudu, bangsa Samud. Bangsa Samud itu nabi siapa? Nabi Shalih. Kalau Ad, Nabi Hud. Itu belajar itu dalam sejarah ya, kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Pertanyaannya, Samudu pas ini kan ayat sudah benar. Ya, jangan menyalahkan ayat. Jangan menyalahkan Quran. Ini sudah benar, tinggal ilmu kita tambahkan. Ilmu kita tambahkan. Kadzabat domir hiya. Hiya itu perempuan. Sedangkan fa'ilnya Samud. Kan Samud malah laki hungkul gitu ya. Orang gagah luar biasa. Tapi ternyata di sini dia diperlakukan kata Samud. Kata Samud sebagai perempuan. Mu'annas. Mana dalilnya? Ini cukup. Kadzabat Samudu. Berarti bangsa Samud di sini dari segi bahasa itu muannas. Buktinya ada at kadzabat. Isim. Dan dia muannas, perempuan. Nanti ada mudzakkar muannas kan di ilmu nahwu nanti ya. Kita baru isim dilihat dari jumlah kan ya. Mufrad, musanna, jama. Nanti isim dilihat dari jenis mudzakkar dan muannas. Tapi karena ada pertanyaan, ini kenapa muannas gitu? Kadzabat Samudu. Nah, karena ingat Samud itu nama bangsa, Bu. Nama bangsa biasanya ya, muannas. Karena banyak. Kalau yang banyak-banyak itu biasanya perempuan. Likulli jam'in mu'annasun kaidahnya. Setiap jama itu mu'annas. Jama apa? Jama taksir. Tapi di situ bukan jama yang ini. Ini mah kelompok orang. Bangsa namanya. Bangsa Samud banyak. Nah, biasa diperlakukan sebagai mu'annas. Kalau seorang saja tidak. Misalkan namanya siapa? Samud. Kalau namanya dia seorang Samud, berarti kadzaba, satu orang. Ja'a Samudu gitu. Ja'a Samudu. Kalau yang dimaksud Samud di sana bangsa, gunakan muannas. Ja'at ya. Ja'at Samudu. Jadi kenapa ini ada taknis sakinah domir hiya di Samud? Berarti pikiran kita pastikan Samud itu muannas. Tinggal alasan. Alasannya apa dia mu'annas? Ya nama bangsa. Nama bangsa diperlakukan sebagai mu'annas. Yang berpasangan juga diperlakukan mu'annas ya. Tangan, kan ada kiri ada kanan. Nah ini dijadikan mu'annas. Tangan bahasa Arabnya apa? Yadun.
Ini tangan. Jangan hadza, tapi hadhihi yadun. Hadhihi itu untuk perempuan, tapi kita belum belajar ya. Hadhihi untuk perempuan, hadhihi yadun karena pasangan. Nah, hadhihi rijlun pasangan. Matahari, hadhihi syamsun, langit. Hadhihi samaun, karena samaun langit pasangan dengan bumi. Berarti bumi juga muannas. Hadhihi ardun gitu. Idza zulzilat al ardu, zulzilat, tuh kan zulzilat. Jadi zulzilat at itu menunjukkan muannas dan menunjukkan fi'il madi. Terus semakin dibongkar Al-Qur'an, semakin terus ilmu itu akan terus nerapnya ke sana. Makanya betul masukan Bu Ai bagaimana kalau nanti ke Quran memang akan ke sana kita arahkan. Jadi kalau sudah hafalan mungkin yang tadi di awal 10 menit, mungkin 10 menit awal kita langsung bongkar Quran nantinya. Ya. Awal dulu mutkinkan tasrif, sudah mutkin tasrif, baru nanti kita bongkar Quran di jam pertama atau di 10 menit pertama. Bongkar Quran, kita kaji gali dari segi bahasa, mana ilmu sorof, mana ilmu nahu, satu ayat cukup. Nanti setelah itu ada level-levelnya. Dari bulan ini, bulan itu. Karena tugas kita atau goal kita itu bukan maharoh dalam takalum, bukan mahir dalam berbicara ya. Kalau mahir dalam berbicara bukan menggunakan buku-buku yang begini, langsung saja buku percakapan, itu langsung kalau itu. Tapi yang kita inginkan adalah maharohnya dalam turos. Maksud turos itu bisa baca kitab, apalagi Quran gitu. Jadi jangan mikirnya supaya bisa baca, supaya bisa menerjemahkan Quran, tingkatkan sedikit supaya bisa membaca kitab. Kalau baca kitab bisa, apalagi menerjemahkan Quran gitu. Karena kitab kan gundul, Quran gundul ayat tuh. Nyamolaya, Quran gundul tidak ada. Di mana-mana Quran itu berharokat, bersyakal. Ada syakalnya. Jadi kembali ke yang tadi Bu, kadzabat samudu. Oh, samudu berarti muannas. Ini dalilnya. Idza syamsu kuwirat, ada at lagi hiya. Oh, asyamsu muannas. Wa idzal jibalu suyirat. At sedai berarti jibal teh muannas perempuan. Nah, nanti kita belajar apa saja yang perempuan dianggap perempuan. Kan kita sudah tahu kalau nama perempuan pasti dia muannas kan gitu. Nah, nanti kita belajar di nahwu yang itu. Di nahwu insyaallah kita bahas. Tapi karena ada dalam Quran, kita masukkan ilmu ini ya, dia sebagai muannas samud. Dari segi bahasa, semua yang ada dalam benda-benda yang ada di manapun juga, mau tidak mau harus masukkan ke di antara dua, apakah muzakkar atau muannas. Tidak boleh banci ya. Tidak boleh banci, harus tegas ya. Kalau ada tak marbutoh menunjukkan perempuan kan ya. Papan tulis bahasa Arabnya muzakkar muannas. Meja bahasa Arabnya maktabun, muzakkar muannas. Bedanya antara maktabun dan saburotun kan di tak marbutoh. Nah, itu di antara yang pastinya. Makanya itu Ustaz muannas dari mana? Itu tak marbutoh gitu. Itu yang jelas, yang paling jelas. Kalau samud kan tidak ada ya, tapi diperlakukan sebagai itu karena dia kelompok bangsa. Jadi lihat saja bahasa Arabnya, jangan dulu menyebutkan jenisnya. Tidak bisa kita menyebut jenis kalau belum tahu hafalan benda-bendanya. Hafalkan dulu bendanya baru kita tentukan oh ini muzakkar muannas. Langsung sebutkan bahasa Arabnya. Muzakkar muannas. Tuh kan muzakkar. Kubun muzakkar muannas. Yang di dalamnya sebutkan. Ya boleh maun muzakkar muannas. Yang di dalamnya lagi maun ma herang ma kiro. Qahwatun. Qahwa itu apa? Kopi. Qahwatun muzakkar muannas. Tuh kan?
Harus ditentukan nantinya. Itu belajar nanti. Itu kan tambahan saja ya. Tambahan sebagai gambaran ikhwan akhwat harus paham tentang ini semua. Tapi itu nanti ya. Karena ini ada pertanyaan. Baik, 5 menit lagi ikhwan akhwat kita sepertinya pelajaran ini saja dulu ya. Ada apa? Di sorob di nahu itu nanti saja. Kita pelajaran satu bahasan ini saja sorob karena saya harus ke Cimahi menjemput anak ya. Jadi sampai 5 menit lagi. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ya. Oh, kalau di syahadat kan asyhadu. Fi'il apa asyhadu? Bagus. Asyhadu fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr. Sesungguhnya kalau nanya fi'il cukup 3 ya. Fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr. Fi'il nahi jarang-jarang ditanya. Karena dia masuknya ke kelompok mudhari itu teh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu itu fi'il apa? Fi'il apa asyhadu? Fi'il apa? Asyhadu. Fi'il mudhari. Ada apa? Hamzah. Hamzah itu adalah huruf mudharaah. Yang 4 itu mudharaah itu. Ana itu ada a kan? Asyhadu. Oh, berarti fi'il mudhari. Dhamir apa? Ana. Aku bersaksi. Nanti akan bertanya, aku teh dari mana? Ada a-nya. Asyhadu. Aku bersaksi. Kita ganti, jangan saya, kami, kita. Sok rubah. Nashhadu. Asyhadu nashhadu anna kita. Oh, berarti kita bersaksi. Tapi kalau syahadat itu bagusnya itu sendiri ya. Kalau dalam tahmid innal hamda lillah nahmadu fi'il apa? Mudhari. Dhamir apa? Nahnu. Cirinya apa nahnu? Nun nahmadu. Nahnu jama' kan ya? Nahmaduhu wa nasta'inuhu jama' wa nastaghfiruhu. Kalau ku mufrad mah ahmaduhu wa asta'inuhu semuanya. Ini semuanya. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu. Arif pas syahadat asyhadu. Makanya kenapa kalau bersaksi ya kita saja. Tidak kita rubah nashhadu alla tidak, langsung asyhadu alla ila saya. Beda dengan yang tadi bertahmid, beristighfar itu gunakan dhamir kami. Itu cara ya. Caranya memang gitu. Kalau asyhadat udah saja Pak, anak saja. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul atau Muhammadan Rasulullah. Boleh seperti itu. Itu menunjukkan syahadataini. Syahadataini mudzakkar syahadataini mufrad musanna jama'. Musanna. Syahadataini. Apa tandanya musanna? Iya, iyanya, ya nun ya. Ya nun ini. Syahadatain. Asalnya apa kalau aini hilang? Syahadatun. 1 syahadatun. Kalau 2 syahadatani atau syahadataini. Kita sering mengungkapkannya syahadataini. Kalau syahadataini marfu, mansub, majrur. Dua kemungkinan. Mansub atau majrur. Pakai atau. Dari mana tahunya? Kalau ada rangkaian kata, kalau jaa
Oh berarti kalau ro'a itu mansub. Kalau marartu bi majrur gitu saja. Gampang ya. Bi syahadataini. Bi syahadataini. Mansub majrur. 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 Iqra syahadataini. Bacalah 2 kalimat syahadat. Berarti sebagai maf'ul bih berarti. Mansub. Gitu. Jadi tergantung kalau itu ya. Ya tapi yang jelas sudah tahu dulu ini mansub, ini marfu. Silakan teruskanlah. Kita mau ada pertanyaan silakan. Satu materi saja untuk nahwu nanti kita bahas di Sabtu depan. Kita masuk ke sesi ini saja tanya jawab yang barusan. Bebas silakan yang ada hubungan dengan sorob atau nahwu ya, Bu. Kalau fi'il mudhari dilihatnya awal dan akhir. Yaf'ulu domir apa? Domir apa? Yaf'ulu domir apa? Huwa. Itu cirinya hanya satu, iya kan ya? Tapi kalau sudah huma, yaf'ulani, cirinya 2 kan ya? Satu iyanya, 2 aliful isnain. Hum. Kalau hum, huwa, huma, hum. Wawu. Ada iya, ada wawul jama' yaf'uluna. Maka hati-hati. Karena fi'il mudhari itu melihatnya 2. Di awal dan di akhir. Di awal dan di akhir. Kecuali yang huwa, di bawahnya apa? Hiya. Bawahnya lagi apa? Anta. Terbayang ya? Terbayang? Huwa, hiya, anta, gejlikeun, anti hilangkan. Gejlikeun ke handap. Ana, ke pinggir satu lagi. Berarti ada berapa itu? 4. 1 huwa, 2 hiya, 3 anta, 4 ana. Oh 5 nahnu. Nah yang 4 ini yang 5 ini cukup di awal saja, perhatikan. Huwa cirinya iya. Yang lain yang di akhiran tidak ada, belum ada. Jadi ulang. Huwa cirinya apa? Iya. Hiya cirinya? Anta cirinya? Ta. Yang membedakan ciri hiya dengan anta nanti di kalimat sempurna ya, di jumlah nanti. Kemudian ana cirinya? Hamzah. Nah, itu artikan hamzah. Kalau alif tidak menerima harokat. Hamzah. Ciri ana hamzah. Ciri nahnu nun. Jadi hanya 5 domir. Huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Yang di awal saja. Selain itu awal dan akhir di fi'il mudhari. Maka hati-hati. Hati-hati lihat nih yang mana gitu. Makanya tetap mutlak wajib menghafal yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna. Terus kan? Taf'ulu, taf'ulani, uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, af'ulu, naf'ulu. Ulaika la'allakum tattaqun. Bayangkan saja ya, tattaqun fi'il mudhari ya. Tattaqun, ada ana itu. Domir apa? Tattaqun. Antum, apa Bu? Antum, ada ta dan wawu jama'ah. Tattaqun. Jadi lihatnya jangan taf'ulu saja, lihat awal akhir saja. Mau ta'tu silakan, yang penting ini. Contohnya, contoh yang lain. Afala ta'kilun.
Afala ta'qilun. Domir ta'qilun. Nanti dulu ada ta dan ada wawu jamaah. Berarti domir antum. Antim apa? Ya itu. Ya muhotobah. Ta'qilin gitu kalau antim mah. Afala ta'qilin. Oh iya nun tuh. Jadi kalau sudah mutkin yang tadi tahu nantinya. Tidak harus yaf'ulu. Nah itu yang kita maksudkan. Kenapa mesti hafal mutkin? Tinggal ambil ciri khasnya. Makanya yang baru belajar wajar ya. Yang baru belajar, aduh abdi tacan iya nambah iya bolak-balik muter ya. Memang begitu. Tapi kalau sudah ketemu ciri khasnya, baik fi'il madi kan beda-beda. Fi'il madi fa'ala, fa'alu, fa'alat. Nah, itu ada di fi'il madi, tidak ada yang di yang lain. Fi'il mudhari yaf'ulu, yaf'ulani. Fi'il amr uf'ulu, uf'la. Fi'il nahi yang barusan. Itu semuanya masing-masing ada ciri khas. Nah, kalau sudah tahu ciri khas, itu mudah mengidentifikasi ya, menentukan mana fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr dan fi'il nahi. Karena kita sudah tahu ketika membaca Al-Qur'an. Ini baru fi'il. Kalau isim ada ciri lagi itu, ada tanwin tadi ya, fa'alan. Oh itu fi'il. Isim itu maka ada tanwin. Ada tanwin. Tanda isim kan belum, walaupun sudah ada yang pernah tahu. Silakan seorang lagi, ada yang mau ditanyakan? Betul. Predikat itu fi'il. Nah, bagus. Fi'il inilah disebut predikat. Kalau di bahasa Indonesia SPOK, subjek dulu, predikat, objek. Kalau di bahasa Arab lebih baik predikat dulu, fi'ilnya dulu. Biar apa? Biar faham. Jadi kalau biasa Pak Tony, kalau membuat jumlah ya, kalau membuat jumlah sebaiknya fi'il dulu muncul untuk kita awalnya. Ingat selalu, kan kita menggunakan marfu gunakan ja'a. Ja'a kan fi'il madi. Mansub gunakan ro'aitu. Ro'aitu kan fi'il madi. Dhamir ana tu kan. Ro'aitu dhamir ana itu. Bukan ja'a gitu, hadoro gitu ya. Hadoro kan fi'il madi. Hadoro Muhammadun. Yang kedua ro'aitu Muhammadan. Ro'aitu kan fi'il juga. Kemudian marortu fi'il juga. Hanya ada bi, marortu bi, saya melewati siapa. Itu kan fi'il. Makanya biasakan kalau nanti disuruh membuat jumlah, awali dulu jumlah fi'liyah namanya. Jumlah yang diawali dengan fi'il. Biasakan itu dulu. Kenapa? Karena ingin memudahkan dulu. Boleh dengan isim, boleh nanti jumlah ismnya. Cuman jabatannya beda. Bukan lagi fa'il nantinya, ada yang lain, mubtada nanti istilahnya. Jadi kalau ini fi'il fa'il ya. Cara membuat. Lihat, kadzabat samudu. Kalau dalam bahasa Indonesia, bangsa Samud telah berdusta. Atau bangsa Samud berdusta. Tidak samudu kadzabat. Boleh, samudu kadzabat boleh. Tapi untuk awal-awal fi'il dulu ya. Fi'il dulu. Misalkan Ali duduk. Sok terjemahkan dulunya pakai jalasa. Nah, jalasa Aliyun. Muhammad menolong. Nasoro Muhammadun. Muhammadun Nasoro bisa. Hanya untuk awal-awal kita gunakan jumlah fi'liyah. Kenapa? Tadi fi'il. Kalau ada fi'il cari fa'il. Gitu ya. Fi'il dan fa'il. Setiap ada fi'il harus ada fa'il. Begitu. Fi'il dan fa'il. Harus begitu ya.
Silahkan, ada lagi? Sampai 2:30 lah, 2:30. Enggak. Jadi biasakan membuat jumlahnya jumlah fi'liyah. Kalau ketemu fi'il ada fa'il. Contoh, qad aflahal mu'minun. Itu jumlah fi'il. Aflah itu fi'il. Sekarang mana fa'il? Fa'il. Fa'il itu wajib marfu. Mu'minun. Mu'minun itu fa'il. Fa'il itu wajib marfu. Mu'minuna. Tanda rofanya apa? Wow, bagus tuh. Hebat ya. Kenapa dengan wow? Di mana-mana rofa dengan doma. Wow, karena jama mudzakkar. Nah, itu praktek langsung. Praktek. Jadi menentukan ini harus bisa seperti itu. Bukan rofa dengan domah terus. Nanti kalau musanna kan dengan alif. Jama mudzakkar salim dengan waw. Jama muannats salim dengan domah kan, itu dan seterusnya. Itu fahami itu dalam ilmu nahwu ya itu ya. Tanda akhiran itu nahwu. Tapi kalau sorob itu rangkaian awalnya. Ini bentuknya fiil apa gitu. Hadoro ro'aitu marortu bi. Nah itu masing-masing fiil madi yang itu ya. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Terakhir mangga seorang deui dugi 2:30. Baik, kalau tidak ada ikhwan akhwat, biasa PR dan alhamdulillah PR itu wajib ya, sifatnya wajib. Nanti yang santri storkan ya. Storkan yang santri. Langsunglah ke ini ya, ke Cahyadi ya. Store sadayananya wajib ya mah. Yang baru nih, yang baru gabung nah ke Cahyadi sama store nanti ada data ya. Ditulis di data. Soalnya lamun teu lulus moal naik. Moal naik kelas. Ya. PR-nya ini di tasrif saut ya, saut biasa. Tasrif fil nahi la taf'ul tapi tekankan la taf'ul la taf'ula itu tekankan itu. Yang kedua cari 3 lagi. 3 itu berarti yang tadi pokoknya yang wajahnya dakhala yadkhulu la taktub la tadkhul ya, yang itu copy pastekan saja ya, yang sudah di fi'il amr. Tasrifkan yang ini la taf'ul la taf'ula, kemudian cari 3 lagi mauzun yang mirip dengan ini, la taktub la tadkhul. Nah cari 3, yang 3 ditasrif ke fi'il nahi. Gampangnya begini, kan kemarin fi'il amr. Nah, itu tarik ke sini itu saja. Fi'ilnya itu tarik ke sini. Kalau udkhul berubah jadi la tadkhul. Kalau uktub la taktub. Ukhruj. Nah, samakan dengan wazan di sini ya. Samakan dengan ini. 3 tapi ya. Cari 3 saja bebas. Kemudian itu tulis setelah saut, tulis ya. Mau tulis dulu silakan, tulis. Berarti 4 menulisnya ya. 1 tasrif yang asli yang ini. Yang keduanya yang ketiga 2 3 4-nya mauzunnya. Jadi hafalan yang wazan ini hafalkan. Nah, jadi 2, 1 saut, 2 kitabah. Dibiasakan itu ya. Jangan jadi beban, nikmati saja. Tapi tetap berakhir di hari Jumat ya. Berakhirnya di hari Jumat. Syukur-syukur sih kalau sebelum Jumatan ya. Kalau sudah Jumatan saya full di luar. Jadi jarang di komen. Jadi sebelum Jumatan itu sudah beres semuanya. Dan itu sifatnya wajib. Sifatnya wajib. Kenapa? Karena kita bertemu hanya sepekan sekali ya. Sepekan sekali. Termasuk sekarang kan hari merah ya. Libur ya. Tidak sah libur lah. Liburnya paling hari Ahad sampai Jumat. Sabtu itu terus kita istiqomahkan insyaallah. Baik, barangkali cukup sampai di sini. 15 menit lagi azan. Jadi cukup pelajaran ini saja ya. Yang terpenting istiqomah ya. Istiqomah dan sabar.
Sabar, yang kata kunci di sabar. Kalau tidak sabar kita berat nantinya. Tidak ingin kita itu syahid. Tidak ingin kita muntaber, muntur dambar berita. Yang penting istiqomah, bisa tidak bisa gitu ya. Bisa tidak bisa, coba saja sampai tamat, maknya lah. Udah mual hancur ya otak kita. Coba saja maksimalkan, yang penting hadir ya. Hadir. Alhamdulillah kita kan punya kesibukan tapi bisa memberikan waktu ya, mewakafkan waktu. Barang 2 jam itu tidak mudah ya. Jam 1 sampai jam 3 ya. Tidak mudah, makanya bersyukur saja. Jangan berpikir itu ini, tapi kita ingin memahami Al-Qur'an dan Sunnah ya, biar kita lebih mudah. Cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.